Guys, kali ini saya akan perkenalkan pada Anda salah satu kompresor produk dari RJC, ya, Rizky Jaya Kompresor. Seperti di atas meja ini adalah oilless, ya, kompresor oilless dengan kapasitas 50 liter, penggerak 2 HP. Tentu karena oilless jadi nggak berisik ya kalau Anda akan lembur misalnya workshop di woodworking untuk kebutuhan misalnya pengecetan ya, finishing ataupun perakitan ya dengan nailer gun ya, pneumatik. Kompresor yang seperti ini Anda bisa dapatkan ya, RJC di officialnya juga ada di Tokopedia. Dan kalau saya perhatikan ya, saya lihat-lihat ini untuk kelas industri ya. Jadi kompresor-kompresor dengan power ya atau HP yang tinggi. Ada yang 8 HP, 10 HP, bahkan sampai di 20 HP. Penyedia juga kayak tangki udara. Ini sampai 600 liter. Karena kelas industri tentunya Anda nggak usah khawatir ya, untuk ketersediaan spare part dari kompresor produk RJC ini. Ada yang isi satu mesin ya seperti ini single, ada juga 2 mesin, 3 mesin, 4 mesin. Keunggulan dari RJC kompresor ini adalah chopper ya. Jadi lilitan untuk motornya ini 100% tembaga sehingga tidak cepat panas dan ketahanannya atau durability-nya tinggi. Kompresor oilless dengan kapasitas 50 liter ini kalau kita lihat di officialnya dijual dengan harga di 2,1 juta. Ya, untuk link pembeliannya saya sudah siapkan di deskripsi video. Ini secara spesifikasi ya, untuk produk ini memiliki voltase 220 volt, powernya di 1500 watt dengan rotational speed ya, artinya RPM-nya itu di 2850 RPM. Volume tangki 50 liter dengan working pressure di 0,8 MPa. Displacement di 290 liter per menit dengan volume silinder di 63,7 mm persegi. Displacement ini setahu saya produksi udara ya, atau udara yang bisa dipindahkan dari motor ke tangki. Jadi ini secara performanya tinggi guys ya. Secara build quality oke ya. Dicat tangkinya ini berwarna hitam doff dan menurut saya ini tebal. Kemudian output dari mesinnya ini juga ada dua, kiri kanan. Ada juga beberapa merek lain untuk outputnya ini hanya satu, tapi ini dua. Hanya dibekali dengan keran seperti ini ya, tanpa regulator, nanti Anda bisa tambahkan sendiri. Juga dilengkapi dengan safety. Di bagian atas juga ada digitalnya ya. Untuk labelnya ini terbuat dari stiker ya. Di bagian bawah juga ada pembuangan angin ya, sehingga tangki kompresor ini bisa lebih awet lagi. Dilengkapi dengan 2 filter udara. Kemudian untuk packagingnya modelnya adalah kardus polos ya, berwarna coklat. Oke guys, seperti apa performanya kita akan langsung uji ya. Nanti saya menggunakan spray gun kira-kira untuk pengecetan di media lebar ini tekor apa enggak ya. Kemudian kita juga akan tes ya menggunakan air nailer. Tebel guys ya, 100% tembaga murni. Nah ini switchnya agak lain daripada yang merek lainnya gitu guys. Modelnya gini. Ini switch manualnya. Kemudian di bagian atas ini ada digital voltase meter, voltmeter. Di sini terlihat bahwa voltase workshop saya ini di 215 volt, nggak sampai 220 volt. Tentu ini akan berpengaruh ke performa. Semakin stabil voltasenya, misalnya di 220 volt, 223 ya, performanya akan lebih jos lagi. Praktis ya, modelnya keran gini. Dan ini pressure gauge. Yang lain sih ya sama, tapi ini keunggulannya juga outputnya 2 ya, bukan 1. Saya suka build quality-nya ini tebel ya, ada roda begini. Oke, kita akan habiskan dulu, kemudian kita akan ukur waktu yang dibutuhkan dalam pengisian tangki 50 liter. Ini kabelnya juga tebel, gede, bagus. Kita akan mulai ya. Saya akan nyalakan, ini switch-nya asik banget. 1, 2, 3.
1 menit 49 detik, nggak sampai 2 menit. Tangki dengan kapasitas 50 liter terisi penuh pada tekanan di 8 bar. Sekarang saya akan buang anginnya, kita nanti akan lihat ya pada tekanan berapa bar kompresor ini kembali menyala. Kurang lebih setengah menit ya, di 30-an detik kompresor ini bisa penuh kembali. Tadi mulai hidupnya itu pada batas di 6 bar. Tapi sekali lagi nih guys ya, voltase rumah saya ini, workshop ini hanya 213 volt. Yang pasti kalau ininya voltasenya ini di 220, seharusnya ini mempunyai performa yang lebih baik lagi. Sayang nih ya, listrik di rumah saya yang kurang begitu bagus. Nah, guys, kita set tekanan di 5 bar. Saya akan menggunakan paku tembak. Kira-kira di berapa paku kompresor ini akan menyala kembali ya. Kita mulai guys ya. Setiap baris ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 110 paku untuk satu cycle pengisian ya, dari 6 bar sampai dengan di 8 bar. Sehingga kompresor ini menurut saya cocok juga digunakan untuk air nailer ya. Paku tembak atau paku strapless di woodworking dengan kapasitas 50 liter seperti ini, saya pikir untuk 2-3 nailer ya diproduksi nggak jadi masalah, masih mencukupi. Guys, saya akan coba menggunakan media air aja. Ini papan yang berwarna hitam ya, saya akan set. Ini air aja guys. Sprayganya adalah HVLP. Saya sudah penuh ya untuk RJC kompresornya. Ini saya melakukan penekanan terus-menerus. Kalau saya perhatikan, ini tekanannya ini tidak turun dari 5 bar. Padahal kebutuhan HVLP ini di 4 bar. Tadi saya tekan terus-menerus sampai basah guys ya. Artinya sebenarnya kalau pengecetannya itu kan nggak seperti ini ya. Lebih sering berhentinya. Set, berhenti gitu ya. Jadi menurut saya sih RJC ini juga untuk pengecetan dengan kapasitas 50 liter sudah mencukupi. Ini udah penuh guys ya. Kita mulai. Berapa waktu yang dibutuhkan pengisian mobil penumpang. Ini XL7 Suzuki R3. 1, 2, 3. Saya akan coba ke 38 PSI. Masih 20 PSI. Ya, udah 40. Setengah menit kurang lebih ya, 33 detik. Ini di 40 PSI. Cek lagi. 40, 38, 40. Ya, 40 PSI. Dan kompresornya belum berbunyi guys ya. Belum. Sedikit lagi berbunyi. Kita akan lanjutkan
pada motor. Ini dari sisa yang tadi ya, kompresor belum bunyi. Kita akan coba. Ini udah saya habiskan, guys. Bentar banget. Ya, udah 40. Dan kompresornya belum bunyi, guys. Kita akan coba habiskan sampai dengan kompresor bunyi. Nah, itu baru bunyi. Jos ya. Gimana guys? Anda udah lihat ya pengujian yang saya lakukan. Saya menggunakan spray gun tapi medianya air. Karena yang penting adalah kita akan mengetes kira-kira tekor nggak dengan kapasitas 2 HP 50 liter ini. Dan menurut saya untuk pengecatan di bidang lebar juga karena performanya mesin ini tinggi ya. Cepat pengisiannya ya sehingga nggak tekor guys ya. Cocok banget untuk kayak bengkel-bengkel las atau di woodworking misalnya Anda akan finishing ya, cat pintu, melamik pintu, ya, atau mungkin pengecatan finishing pada kitchen set kan banyak ya. Pernis Anda bisa menggunakan kompresor ini. Misalnya di bengkel ya, bengkel-bengkel motor ya, body repair motor juga bisa karena kalau motor kan juga medianya nggak terlalu lebar ya. Kalau untuk mobil ya, saran saya ya lebih baik Anda bisa gunakan produk RJC dengan kapasitas di atas 100 liter dan itu tersedia ya di marketplace. Rizky Jaya Kompresor. Wah emang ini pusatnya kompresor, penyedia kompresor, jadi Anda nggak usah khawatir mengenai ketersediaan spare part ya. Dia biasa nyiapin yang 100 HP, 50 HP, apalagi yang kecil-kecil seperti ini mah nggak akan ada masalah. Lancar guys ya, di pengujian tadi nggak ada masalah. Dan menurut saya ini recommended banget ya untuk woodworking maupun bengkel motor ya, kemudian body repair motor ini sudah oke banget. Powerful, untuk tangkinya juga saya suka sekali guys ya. Ini platnya tebal ya sehingga akan lebih awet lagi. Recommended dengan harga di 2,1 juta. Sekian video ini, jangan lupa subscribe Abang-Abangan Channel di Instagram juga, TikTok, Facebook agar saya semakin semangat lagi ya untuk membuat konten-konten review pengujian dari power tool maupun aksesoris power tool. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Ai, Abang-Abangan Channel.